Nah, di sini saya mempunyai database namanya toko kelontong ya. Jadi ini adalah toko. Ya, di sini saya masih punya satu tabel aja, yaitu toko customer ya. Jadi ini ada ID customer, nama customer, alamat, username, password. Nah, di sini akan kita coba get data. Di sini mungkin sudah ada isinya ya. Nah, di sini nanti akan kita coba get data. Nah, supaya bisa tampil di view ya. Di sini juga sudah saya siapkan view yang sudah kita buat kemarin ya. Coba kita jalankan. Oke, nah kita coba. Oke ya. Nah, di sini nanti kita akan coba mengasih menu customer seperti halnya kemarin kalian sudah praktek ya. Nah, yang mana kita di sini akan menambahkan dulu ini ya. Kita akan coba menambahkan 4 dulu. Customer. Oke, punya saya belum terinstall Axios. Nanti kita akan coba menginstal Axios. Kita tampilkan dulu customer-nya. Pak, mohon maaf. Ya, ya. Pak Abidin belum share screen, Pak. Oh iya ya. Ya, jadi di sini kita akan menambahkan menu. Ya, masih error ya karena belum selesai. Jadi nanti kita akan menambahkan menu customer yang kemarin kita terusin ya. Nah, jadi yang pertama kita buatkan path untuk customer. Name-nya adalah customer, komponennya adalah customer. Lalu komponen ini membaca ke import ke komponen customer. Nah, ini silakan kita akan menambahkan komponen untuk customer. Kita simpan dulu. .foo. Nah, script ini akan kita ambil aja dari yang lain. Misalkan ini home, kita taruh di customer. Jadi kita namai ganti customer. Ini misalkan data customer. Lalu di sini akan kita tambahkan, ini kita kasih align, kita tambahkan tabel sesuai jadi database-nya bisa menyesuaikan ya, database-nya backend-nya bisa mengikuti dari backend kamu yang sudah punya ya.
sini kita akan membuat sesuai jumlah kolom ya yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5 plus aksi. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ada nomor, nama customer, alamat, username, password. Nah, ini adalah aksi. Ya. Oh, TR-nya belum ya. TR. Yes. Oke. Nah, berikutnya T-body. TR. TD. Oke, sejumlah itu 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, ini ya seperti ini ya. Jadi database-nya tampilan ini mengikuti database punya kamu ya. Jadi nanti kebutuhannya apa ya. Kalau punya saya sih ini. Nah, ini ya. Oke, nah punya kamu menyesuaikan database kalian. Oke, kalau ini sudah. Nah, berarti kita akan membuat menu ya. Kita akan membuat menu di app.foo ya. Kalau ini sudah ya. Ininya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Jadi di app.foo ini, nah di sini akan kita tambahkan router link. Di sini kita tambahkan customer. Nah, gini ya. Nah, yang pastinya kalian sudah paham lah masalah router link ini ya. Oke. Nah, di sini silakan dilengkapi ya. Nah, di sini saya uji dulu kira-kira jalan apa enggak. Nah, di sini ada customer, udah tampil ya. Data customer. Nah, seperti ini. Nanti akan kita isi ini dengan get data. Oke. Nah, silakan kalian lengkapi semua ini ya. Saya tunggu. Jadi di sini kita sudah selesai nih ya, bisa tampil menunya ya. Nah, tinggal kita install Axios-nya. Jadi Axios itu adalah library untuk nge-get data dari backend ya. Nah, di sini akan kita close dulu. Kita akan install npm install Axios. Oke, masih proses. Oke, udah selesai ya. Jadi di sini kita akan di bagian ini ya. Di bagian main. Nah, di sini akan kita import Axios from Axios. Nah, ini ya. Import Axios from Axios. Nah, di sini script seperti ini. Nah, sekarang akan kita rubah menjadi variabel ya. Kalau kayak gini kan kurang bagus ya. Jadi di sini akan kita rubah menjadi variabel. Jadi var app. Nah, jadi kita simpan ke dalam app ya. Lalu di sini semuanya kita kasih app semua. Nah, kayak gini ya.
ya. Jadi up sama dengan create up, ya. Lalu up kita terusin up use router, ya. Up mount. Nah, kita cek ada yang error. Oh ya, masih belum dijalankan. Kita jalankan dulu. Nah, di sini error ya. Tadi kan sudah kita install ya. Nah, Axios-nya artinya belum pernah digunakan ya, never use. Oke, sekarang kita gunakan. Nah, ini kita sudah import. Nah, cara menggunakannya adalah kita taruh di sini. Up use, up config global properties, lalu Axios sama dengan Axios. Seperti ini ya. Kita cek ada yang error, tidak ada yang error ya, sudah hilang. Nah, seperti ini ya. Dan ini sudah dipakai Axios-nya, tinggal kita terapkan ya. Nah, jadi ini script ini seperti halnya yang ada di YouTube yang sudah saya share kemarin ya. Nah, sama ya, sama. Oke ya. Nah, selanjutnya setelah ini maka di customer ya, di customer di sini akan kita tampilkan get data. Ya. Nah, tapi sebelum itu kita akan uji dulu di Postman ya linknya ya. Takutnya nanti gagal. Nah, kita akan uji di Postman. Ya, punya kamu juga silakan diuji di Postman. Jadi kita akan mengikuti Postman. Nah, di sini kita pakai toko online get customer. Nah, di sini ya. Nah, ini sudah keluar. Jadi punya kamu juga harus diuji di Postman apakah sudah keluar apa belum ya. Apakah linknya sudah sesuai? Nah, kalau sudah sesuai kayak gini, maka di sini akan kita ambil linknya ya. Nah, lalu di sini akan kita script ya. Oke. Nah, di sini kita akan membuat ya pendeklarasian untuk menyimpan datanya. Jadi data customer. Nah, ini ya. Jadi startnya adalah data customer kosong, posisinya kosong datanya. Nah, setelah itu di sini akan kita buat metode ya. Methods. Nah, metode yang mana di sini namanya adalah get customer function. Nah, ini ya, function. Di sini kita tulis axios.get gtp. Nah, yang tadi di sini akan kita teruskan dan result
Nah, kita coba konsol log. Nah, kita cek dulu error apa enggak, takutnya error. Oh, enggak error, aman. Nah, seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah kita deklarasikan dulu data customer-nya. Nanti yang mana data customer ini akan menyimpan nilai dari data yang dari kita get tadi, rencananya ini. Nah, di sini akan kita cek dulu apakah result ini hasilnya data yang sudah kita get ini apa enggak. Apakah malah error? Nah, kita cek ya. Oke, kita cek dulu. Oke, kita cek. Jadi function ini harus dipanggil dulu ya. Ini function ini harus dipanggil dulu agar bisa tampil. Nah, supaya function ini bisa langsung berjalan ketika halamannya dikunjungi, maka di sini kita butuh mounted ya. Nah, butuh mounted. Nah, mounted ini fungsinya adalah untuk menjalankan script ketika halaman itu dikunjungi ya. Jadi kita tulis this. Nah, seperti ini ya. Oke, akan kita coba lagi ya. Nah, ini sudah tampil ya. Kita cek di sini. Nah, ini ada. Nah, ini ada ya. Nah, data 012. Ya, data 012. Nah, ini juga ada. Nah, ini tampil. Baris pertama adalah alamat ini, ID customer ini, password ini ya. Nah, juga soalnya sama dengan ini ya. Nah, oke. Jadi kalau sudah tampil seperti ini, kita siap untuk memasukkan ke dalam tabel-tabel ini, kolom ini ya. Nah, sudah siap untuk dimasukkan ya dengan cara nanti menggunakan variabel data ini ya. Data lalu nanti 012 ini sebagai barisnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah di sini data customer ini langsung saya isi ya. Nah di sini saya panggil this. Jadi intinya ini sama dengan CDN ya, sama dengan CDN. Nah tadi kan tadi kalau ketika saya konsol result ini kan hasilnya kan data, lalu di dalamnya data ada 012. Nah, yang kita ambil itu 012-nya, bukan datanya. Maka, nah di sini untuk disimpan ke data customer-nya, maka cukup $result titik data. Ya, karena kita butuh cuman barisnya, data barisnya ya, 012 itu ke variabel data customer. Nah, jadi di sini kita tulis seperti ini. Nah, kalau seperti ini sudah ditampilkan ya. Nah, maka di sini ya di TR ya di TR ini akan kita tampilkan menggunakan for ya. Menggunakan for seperti layaknya VCDN. Nah, di sini kita akan membuat apa namanya? DT customer gitu aja, koma indeks. Indeks ini adalah indeksnya dari ini ya, indeksnya dari array data ini, yang mana indeksnya adalah 012. Itu nanti akan kesimpan ke dalam indeks ya, in data customer. Oke. Nah, kayak gini ya. Lalu di sini jangan lupa membuat key customer .id ya. Nah, oke, customer
ID. Oke. Nah, baru setelah itu ya, setelah ini sudah kita buat for, maka kira-kira kita lihat hasilnya kira-kira error apa enggak? Error. Index never define. Nah, karena index never define ya, di sini alasannya never use. Never use berarti emang belum kita gunakan. Nah, sekarang ini yang kita gunakan. Nah, di sini akan kita kasih index plus 1. Nah, ini kan nomor urut ya. Nah, maka indeks plus 1 nanti akan jadi 1. Di sini customer titik nama customer. Ya, oke kita cek dulu. Nama customer, alamat, username, password ya. Oke. Customer. Berikutnya customer titik alamat. Customer titik username. Customer titik password. Nah, baru di sini adalah edit lalu hapus. Nah, kita cek dulu hasilnya error kayaknya ya. Oke, nah ini sudah tampil ya. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Nah, tinggal kalian silakan dicoba. Setelah itu silakan didemokan di sini agar saya bisa melihat hasilnya bagaimana. Ya. Oke, seperti itu. Ayo, saya tunggu hasil dari kalian.